Kalau di Indonesia, untuk menggambarkan sosok anak kecil yang sudah berprestasi di usianya yang masih belia, biasanya disebut kecil-kecil cabai rawit. Nah, berhubung pemain muda berbakat yang satu ini berasal dari Spanyol, mungkin dia judulnya kecil-kecil cabai jalapeno. Lamine Yamal adalah bentuk ejawantah dari anak muda yang sudah memberikan rasa panas membakar pada pertahanan musuh. Layaknya sensasi setelah memakan cabai jalapeno. Mungkin setelah era Leo Messi, Yamal boleh dikatakan sebagai produk asli Akademi La Masia terbaik yang pernah menetas. Di usia yang baru 17 tahun, Yamal sudah menjadi tulang punggung bagi kesebelasan Barcelona dan timnas Spanyol. Namun di balik karir cemerlangnya, siapa sangka sang bocah ajaib berasal dari keluarga miskin. Berasal dari orang tua yang hanya menjadi seorang pesuruh. Bagaimana kisahnya? Sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Starting 11 Story. Cerita perjuangan Yamal dimulai sejak kedua orang tuanya memutuskan mengikat janji suci sehidup semati. Usut punya usut, meski Yamal kini menyandang status warga negara Spanyol, ayah dan ibunya bukan seorang Spaniard tulen. Ayah Yamal, Monir Nasraoui, adalah tukang cat yang berasal dari Larache, Maroko. Sementara sang ibunda Sheila Ebana lahir di Bata, Guinea Ekuatorial, yang berprofesi sebagai pelayan restoran. Nah, terus kenapa Yamal bisa memiliki warga negara Spanyol? Jadi gini alurnya. Ayah dan ibu Yamal memutuskan hijrah ke negara bagian Catalunya untuk memulai hidup yang lebih baik jauh sebelum menikah. Mereka bertemu di Esplugues de Llobregat, sebuah daerah di Barcelona yang tak terlalu jauh dari Camp Nou. Sebagai imigran muslim yang sama-sama menyeberang dari daratan Afrika, Monir dan Sheila hidup pas-pasan di tanah rantauan. Bahkan untuk sekedar kehidupan pokok sehari-hari saja mereka dibantu orang-orang yang murah hati. Jumat 13 Juli 2007, bayi di kandungan Sheila hadir ke muka bumi. Saat memberikan nama untuk jagoan kecilnya, Monir dan Sheila sepakat menamai anak mereka Lamine Yamal Nasraoui Ebana. Menariknya, nama Lamine Yamal diambil dari dua nama dermawan yang membantu Monir dan Sheila membiayai operasi persalinan anak itu. Sementara kata Nasraoui dan Ebana diambil dari nama belakang Monir dan Sheila. Sampai usia 2 tahun, Yamal tumbuh dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu. Sampai pada akhirnya masa kecil Yamal tak lagi sama setelah orang tuanya memilih bercerai saat usia Yamal masih 3 tahun. Alhasil, Monir dan Sheila pisah tempat tinggal. Monir tetap di Mataró, sedangkan Sheila pindah ke Granollers. Meski tak lagi bersama, Monir dan Sheila tetap menaruh perhatian pada Yamal. Mau tak mau, Yamal sering bolak-balik Mataró, Granollers untuk bergantian tinggal dan mengunjungi ayah dan ibunya. Walau hidup dari keluarga broken home, Yamal mampu bertahan menjadi anak yang kuat dan mandiri. Ia menjadikan sepak bola sebagai pelampiasan dari masa lalunya. Perkenalan Yamal dengan dunia kulit bundar dimulai saat ia dimasukkan oleh ibu ke klub lokal di Granollers, yakni CF La Torreta, saat usianya baru 4 tahun. Disinilah Yamal pertama kali menempa dirinya sebagai calon bintang masa depan. Lalu tibalah saat perwakilan La Masia mencium bakat Yamal yang brilian dan memutuskan melihat langsung skill Yamal. Tak butuh waktu lama bagi Barcelona untuk terkesima, lantas menyodorkan kontrak pada 2014 saat Yamal beranjak 6 tahun. Melansir dari ESPN, terkuak alasan yang membuat tim pemandu bakat La Masia sampai kelepek-lepek dengan talenta Yamal. Mantan Direktur La Masia, Jordi Roura, menerangkan bahwa Yamal memiliki teknik kontrol bola yang baik, kecepatan berlari yang tinggi dan eksekusinya sangat bagus. Tak salah kalau Roura langsung gercep menawari Yamal kesempatan emas belajar sepak bola bersama Akademi Barcelona. Setelah tanda tangan tergores di atas kertas, maka dimulailah perjalanan Yamal menjadi penyerang talk chair. Emang dasarnya udah jago dari lahir, Yamal ibarat anak sekolah yang pinternya kebangetan, sampai berkali-kali akselerasi kelas melampaui bocah sepantarannya.
Ex-pelatih Yamal di Barca U19 dan U13, Albert Puig berkata kalau Yamal tampil sangat menonjol dibanding teman seangkatannya, sehingga ia tak ragu untuk mempromosikannya lebih cepat ke tingkat yang lebih tinggi. Singkat cerita, nama Yamal yang makin harum di lapangan La Masia memikat hati Xavi Hernandez pada 2022 yang saat itu masih memikul jabatan sebagai pelatih utama Barcelona. Yamal yang ketika itu tercatat sebagai anggota tim Juvenil A dan berusia 15 tahun, dipilih sebagai salah satu pemain akademi yang diajak Xavi untuk berlatih bersama tim senior. Panggilan tugas itu rupanya tak disia-siakan oleh Yamal. Ia mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya sepanjang sesi latihan. Xavi yang dulunya jebolan La Masia sampai tak kuasa menyembunyikan kekagumannya terhadap individu Yamal. Pria berusia 45 tahun itu mencap Yamal sebagai pemain kidal yang paham betul kapan dirinya harus mempercepat atau mendelay permainan. Merasa bakat Yamal tak boleh disia-siakan begitu saja, Xavi dengan mantap memberikan debut pertama Yamal bersama tim senior Barca. Pada laga melawan Real Betis 29 April 2023, publik Camp Nou menyambut hangat Yamal dengan tepukan meriah saat dimasukkan di menit 83 menggantikan Gavi. Meski tak begitu lama berada di atas lapangan, hari itu Yamal mengukir sejarah rekor baru dalam sejarah klub. Ia tercatat sebagai pemain paling muda yang pernah menjalani debut untuk Barcelona di La Liga saat berusia 15 tahun dan 290 hari. Sebelumnya rekor ini dipegang oleh Armando Sagi pada 1922. Yamal boleh berbangga karena dirinya bisa tampil bersama tim utama lebih muda dari Ansu Fati, Pedri, Gavi hingga Lionel Messi sekalipun. Pencapaian itu semakin terasa tambah spesial setelah Barca keluar sebagai Champions La Liga musim 2022-2023 dengan keunggulan 10 poin atas Real Madrid. Sungguh musim debut yang begitu sempurna bagi Yamal dan langsung digadang sebagai berlian baru Katalan. Mungkin saja bila Xavi tak memberinya kesempatan pertama bermain di tim utama, Yamal tak mungkin bisa mengemas rekor demi rekor baru. Terhitung sejak memulai debut pada 2023, Yamal sudah menyabet sejumlah rekor kinclong, baik bersama Barca dan timnas Spanyol. Ambil contoh pencetak gol termuda kedua di Liga Champions di usia 17 tahun 60 hari pada Agustus 2024. Pencetak gol termuda di El Clasico di usia 17 tahun 105 hari pada 26 Oktober 2024. Dan pencetak gol termuda sepanjang sejarah Euro di usia 16 tahun 361 hari pada Euro 2024. Paling baru, pemilik 19 caps bersama La Furia Roja ini mengukir sejarah baru sebagai pemain termuda yang mencetak gol di semifinal Liga Champions di usia 17 tahun 291 hari. Yamal melakukannya saat mengoyak gawang Inter Milan, sebuah prestasi yang dianggap oleh Simone Inzaghi sebagai fenomena yang terjadi setiap 50 tahun sekali. Setelah tadi membahas biografi dan karir Yamal, sekarang Mimin ingin menunjukkan beberapa trivia yang berkaitan dengan dirinya. Sejak namanya menyeruak ke permukaan, Yamal langsung disebut-sebut anak ideologis Lionel Messi. Awalnya orang-orang mengira kalau sebutan itu diberikan karena faktor Yamal yang sama-sama jebolan La Masia seperti Messi. Sampai akhirnya muncul sebuah foto Yamal saat bayi yang tengah dimandikan oleh La Pulga di media sosial. Sontak jagat sepak bola dunia geger. Usut punya usut, foto itu diambil tahun 2007 dalam acara kampanye yang diadakan Diario Sport dan UNICEF di Stadion Camp Nou. Ketika itu Yamal masih berumur 6 bulan, sedangkan Messi sudah berusia 20 tahun. Ternyata foto itu sudah lama disimpan oleh keluarga Yamal dan baru saja tersebar karena mereka tak ingin anaknya disamakan dengan Messi yang sudah melegenda. Trivia kedua, keterkaitan Yamal yang mengidolakan Messi membuatnya setia menggunakan sepatu Adidas seri F50 yang pernah digunakan Messi. Uniknya, Yamal meminta Adidas untuk menempelkan bendera Maroko dan Guinea Ekuatorial di sisi sepatunya. Hal itu dilakukan Yamal untuk menghormati asal dari kedua orang tuanya. Terakhir, ada makna di balik selebrasi dirinya setiap kali mencetak gol. Yamal akan menunjukkan gestur tangan yang seakan menunjukkan angka 304.
Bila ditelisik, angka 304 adalah digit terakhir dari kode pos lokal di daerah Rocafonda. Rocafonda sangat melekat di hati Yamal karena di sanalah ayahnya tinggal setelah bercerai. Yamal punya memori yang membekas kuat dengan Rocafonda sehingga mengabadikannya dalam selebrasinya.